Jadi seringkali milenial itu dapat godaan itu di 3-5 tahun pertama kerja. Mereka kan pasti kan mulai, kok kayaknya kalau keluar asik juga nih, gitu kan. Karena pernah tuh pada masanya mereka merasa bahwa dalam 3 tahun udah berkali-kali keluar masuk perusahaan, itu kayak prestasi kan sebenarnya mereka. Padahal itu justru mengorbankan waktu mereka untuk merintis karir sebenarnya kan. Sekarang kita ngomongin di luar ranah HR nih, Bu. Di luar HR, di luar COVID. Ibu Rosma kan saya lihat kan ya udah EVP lah, Executive Vice President Human Capital di bank, salah satu bank terbesar di Indonesia gitu ya, BUMN pula. Ada tips karir nggak, Bu, buat orang-orang mungkin yang baru memulai, yang baru mau join, baru lulus gitu. Tentunya kan mereka masuk di dunia yang jauh berbeda di waktu ketika Bu Rosma masuk ke dunia kerja. Tapi kan saya rasa banyak pembelajaran juga yang Ibu Rosma dapati dari perjalanan karir ini. Kira-kira apa sih, Bu, tips karir supaya mereka bisa cepat gitu naik menjadi posisi yang top management lah? Ya, sebenarnya semua nggak ada yang instan sih ya. Kalau kita juga pelajari cerita-cerita kayak siapa namanya, tokoh-tokoh di luar itu, mereka kan semua juga nggak ada yang instan. Mereka mengalami proses juga. Ini yang selalu saya tekankan juga ke anak-anak muda yang baru join, anak-anak ODP ya. Milenial, Bu ya. Milenial yang semuanya kepengen instan, pengen cepat juga gitu. Jadi semua pakai proses. Nggak ada yang ya tiba-tiba dia dari TK langsung ke SMP. Tetap ada proses yang harus dijalani. Nah, ujiannya itu adalah di proses ini gitu. Gimana dalam proses ini kita itu berbeda dengan yang lain. Gimana caranya berbeda? Ya kita harus mau extra mile, doing extra mile. Biasanya kan kita cuma ya udah kerjaan saya ini ya ini aja. Kita nggak mau, kita kurang nggak mau nambah pekerjaan lah gitu. Jadi kalau dikasih kerjaan tuh kayaknya gini, oh itu bukan kerjaan saya. Itu ya. Ini yang saya selalu pesenin ke teman-teman, ke anak-anak yang baru join. Itu biasanya kita tuh merasa baru kerja, euforia, merasa punya nilai yang tinggi, terus pengen karir tuh cepet. Cum laude gitu, Bu ya, cum laude dan lulusan universitas ternama gitu. Exactly gitu, terus langsung kepengen dapat posisi yang tinggi. Nah, saya bilang kalian pergi pun sebenarnya bank ini juga nggak apa-apa sebenarnya, ya kan? Tapi mungkin karena harus merintis karir lagi dari awal lagi di tempat baru. Mungkin secara benefit naik, ya mungkin nggak gede-gede juga sih paling naiknya. Tapi kan untuk karir, kalian kan harus mulai lagi gitu. Tapi kalau kalian itu tahan, resilience gitu ya, tangguh dengan segala ujian, itu juga kerja keras. Saya selalu bilang kerja keras itu tidak mengkhianati hasil gitu. Jadi semua ya sekarang yang jadi CEO di Bank Mandiri atau di BSN sekalipun itu juga mengalami karir yang panjang juga untuk sampai di posisi itu. Jadi nggak ada yang tiba-tiba kita masuk 2 tahun, 3 tahun, kita udah bisa langsung duduk di posisi top management. Nggak ada. Nah, proses itulah yang menguji kita sebenarnya. Jadi kalau ya kita konsisten aja gitu, karena ya seperti sekarang kalau saya ini kan di HR gitu ya, terus gitu di HR, terus saya dalemi, kita konsisten, kita tekuni, kita dalemi, ya membawa juga gitu loh, membawa kita ke karir kita yang sesungguhnya jadinya. Jadi seringkali milenial itu dapat godaan itu di 3-5 tahun pertama kerja. Mereka kan pasti kan mulai, kok kayaknya kalau keluar asik juga nih, gitu kan. Karena pernah tuh pada masanya mereka merasa bahwa dalam 3 tahun udah berkali-kali keluar masuk perusahaan, itu kayak prestasi kan sebenarnya mereka. Padahal itu justru mengorbankan waktu mereka untuk merintis karir sebenarnya kan. Kalau memang pengen berkarir ya, kalau memang mereka pengen jadi bikin startup sendiri mungkin ceritanya lain. Itu langsung jadi direktur, Bu ya? Nah itu, makanya itu ya punya modal sendiri gitu kan, itu malah beda lagi, gimana bisa menghidupkan startupnya bisa tetap. Iya. Itu kalau itu bukan extra mile lagi, Bu, itu double mile apa udah mile luar biasa, bikin startupnya juga nggak mudah.
nggak mudah bener karena udah membawa sendiri perusahaannya gitu. Tapi kalau di kita ini, makanya saya kalau ada yang cengeng-cengeng misalnya baru bilang, Bu kayaknya kayaknya saya nggak kuat di sini. Lo menurut kamu yang kuat itu di mana? Kan nggak ada yang tahu kuat itu di mana. Kita tahu kuat itu kalau kita bisa melewati itu kan sebenarnya gitu. Jadi jangan kalau baru setahun terus merasa kok saya nggak ini ya, nggak nggak punya keahlian di sini, nggak punya skill. Oke, saya balik lagi nanya supaya kamu merasa kamu punya skill, kamu butuh apa? Butuh training apa? Butuh apa gitu. Tapi jangan bilang butuh dipindahin ya. Saya bilang gitu. Karena kalau dipindahin mungkin di tempat baru dia akan membuat mempunyai keluhan yang sama kan, karena mereka merasa sebenarnya bosan aja gitu. Jadi mengatasi kebosanan ini kita harus kreatif. Nah ini yang mau nggak mau ya kita mulai cari ya kayak tadi sebenarnya HR itu kan mungkin kalau ngelihat angka males gitu ya, karena HR ngapain lihat angka. Tapi kita kan harus itu, kalau enggak kita nggak akan tahu sebenarnya kita nggak ngerti soal neraca rugi laba, itu kan malah aneh gitu, padahal HR yang memanage biaya tenaga kerja. Ya kayak gitu. Cost yang salah satu paling besar juga. Paling besar 2/3 bahkan kan pasti, karena kalau di bidang jasa kan memang aset kita itu tenaga kerja kan. Jadi tips saya sih, kalau saya nggak punya yang gimana bagaimana, buat saya sih doing extra mile itu udah salah satu. Itu udah jarang sekali yang punya gitu ya Bu ya. Karena kebanyakan orang mikirnya adalah, lah saya digajinya cuma segini, ngapain saya kerjain lebih? Iya, malah dulu pernah juga tuh ada yang ya udah kalau saya digaji segitu cuma untuk sampai jam kerja segini, jam segini saya pulang. Itu juga ada kayak gitu. Tapi sekarang kita lihat deh orang-orang yang seperti itu sekarang ada di mana? Ya, nggak ada di mana-mana. Iya kan? Ya, gitu-gitu aja gitu. Dia karena tidak ekstra mile ya stay di mile yang sama. Iya, karena dia nggak punya, nggak ada more-nya dari yang lain kan. Yang akan muncul kan kita yang punya more dibanding yang lain. Itu sama seperti kalau saya akan memilih orang untuk duduk di posisi yang strategik, yang lebih tinggi, kita kan akan meng-compare pasti kan. Salah satu yang akan kita evaluasi kan adalah more-nya dia dengan yang lain gimana. Kalau kita punya leader A, B, C, D, E, kita pilih D. Kenapa kita pilih D? Karena D punya more dibanding yang lain gitu more-nya. Nah inilah yang kadang-kadang mungkin nggak disadari gitu, nggak disadari. Mereka cuma berpikir mungkin background atribut saya itu yang bisa membawa saya, atribut dalam arti saya lulusan apa, saya punya IPK berapa, itu nggak cukup gitu. Padahal at the end of the day kontribusinya apa, value-nya apa ke organisasi itu yang diukur gitu kan. Dan doing extra mile itu adalah pelajaran paling cepat, karena artinya apa ya, itu dengan doing extra mile kita bisa lebih tahu dibanding yang lain, bisa lebih cepat taunya, bisa lebih megang pekerjaan dibanding yang lain itu, bahkan mungkin atasan kita sendiri. Itu. Yap. Oke, thank you banget Bu Rosmah. Saya belajar banyak dari Bu Rosmah. Ada manfaatnya ya, sebenarnya sih nggak ada yang spesial dari saya, artinya banyak orang juga menjalankan hal yang sama dengan saya, tapi saya juga belajar juga dari sebelum saya juga ketemu satu lagi punya atasan yang demanding itu sangat membantu sebenarnya, karena kalau saya lihat historical saya selalu punya atasan yang demanding. Karena itu juga jadi yang mempush saya untuk saya selalu pengen dinilai membantu gitu ya. Jadi saya pengen membantu atasan saya. Jadi kalau punya atasan yang baik itu justru malah melenakan tuh, Mas Rey gitu. Saya banyak belajar juga dari atasan-atasan saya yang secara nggak langsung ngebimbing saya gitu ya, dengan kritik, dengan teguran, itu yang membuat saya menjadi coach lah. Belajar, betul. Itu mudah-mudahan apa yang saya sharing bisa bermanfaat buat semua yang lain. Pasti Bu, pasti. Saya pribadi belajar banyak banget bahwa memang generasi muda ini perlu untuk ekstra mile, untuk bekerja lebih, karena memang tantangannya semakin ke depan semakin berat, dan organisasi akan melihat orang-orang yang bisa berkontribusi lebih, dan memang tentunya organisasi kan dengan cost efficiency yang kalau bisa dikerjain satu orang, kenapa harus dikerjain 3 orang gitu. Itu kan sebenarnya jadi tantangan. Dan diganti dengan teknologi, tadi kita sempat bicara ada sistem
bisa jadi mobile banking, dulu yang namanya customer service, teller, bisa jadi mungkin mulai digantikan dengan itu. Nah, itu semua balik lagi ke eksternal, creating value, gimana kita bisa memberikan lebih ke organisasi. Kalau enggak, ya kita akan digantikan oleh sistem atau digantikan oleh orang lain. Betul, betul. Iya. Luar biasa, Bu Rosma. Saya jujur pribadi belajar banyak. Thank you banget, Bu, sudah menyempatkan waktu. Saya nanti kita akan lanjutnya kalau misalnya mungkin udah COVID, kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut lagi, Bu. Siap, siap. Ya, makasih ya. Thank you, Bu. Terima kasih, Bu.